Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pagi bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Panjang umur dan murah rezeki. Hari Senin, edisi berangkat kantor. Hari ini gue mau bahas kenapa sih motor 2 tak. Kita bahas motor 2 tak khususnya Ninja. Kan motor 2 tak tuh banyak ya, ada R-King, Ninja, F1 ZR. Kita gas dulu. Tapi ada belokan bro. Ini gue pakai BP92, F1 ZR, R-King, Volkswagen, dan motor-motor tahun 80-90an lah. Nah, gue kebetulan punya motor 2 tak Ninja RR dan gue pakai harian. Si Ninja ini, si merah gue panggilnya, namanya merah merekah sih ya. Kenapa sih gue kemarin lihat posting di Facebook ya, itu motor 2 tak Ninja RR harganya 110 juta oh salah. Dan emang modifnya endun sih, modifikasinya udah gokil sih, itu yang bikin mahal. Tapi emang worth it itu kah? Worth it itu kah motor 2 tak? Kalau gue bilang sekarang motor 2 tak adalah motor hobi, bener nggak? Kalau lu setuju, lu jawab ya. Kalau enggak, lu komen nggak. Motor 2 tak itu motor hobi. Kalau gue termasuk, gue jadiin motor hobi gue, karena motor ini motor anak-anak SMA dulu tahun 90-an. Motor idaman, motor yang paling pengen dipilikin sama anak-anak saat itu. Tapi kadang-kadang ada yang bisa memiliki dan kadang-kadang ada yang tidak bisa memiliki. Dan gue termasuk dulu yang nggak bisa milikin. Jadi gue beli Ninja ini ya harus gitu kan. Kok harus? Ya karena pengen milikin dan suaranya emang gokil. Ninja tuh mahal di suara, di knalpot. Suara knalpotnya mahal ya. Iya, bikin memori zaman SMA itu kembali lagi. Masa sih memori zaman SMA kembali lagi? Ya enggak juga sih. Cuma itu bikin apa ya? Saat zaman itu tuh pasti banyak yang ngerasa kalau udah pakai motor 2 tak, motor Ninja itu gantengnya maksimal. Lo orangnya 10%, 90% motor ya. Udah gitu nungging kan, anak SMA bawa motor 2 tak, bawa motor Ninja, itu gokil sih waktu itu. Dan hanya orang-orang tertentu yang kaya, yang punya banyak tanah, yang banyak kontrakan, yang bisa dibeliin. Malah temen gue juga dulu ada yang minta motor ya kayak gini, ada NSR, dia minta NSR. Waktu itu masih murah bro, masih pasarannya masih sama. Itu dia sampai kabur lah seminggu baru dibeliin sama nyokapnya, bokapnya. Tapi lu pada jangan kayak gitu ya, itu nggak bagus. Kasihan nyokap bokapnya, harus minjem duit, harus jual tanah kalau nggak salah waktu itu, supaya anaknya bisa beli pakai motor. Dan itu nggak banget sih. Terus itu satu
ada memori-memori tertentu di setiap orang. Jadi dan sekarang biasanya yang dulu 98an masih kuliah atau SMA, saat ini udah jadi bapak-bapak kayak gua. Udah jadi bapak-bapak dan punya duit sendiri dan ingin wujudin mimpinya. Itu kenapa jadinya motor 2 tak itu digoreng, bro. Digoreng jadinya mahal. Tapi emang itu satu faktor pertama, itu memori. Yang kedua adalah tiba-tiba ibunya belok kanan. Yang kedua adalah spare part motor Ninja itu udah gokil harganya. Apalagi King ya, itu udah goib harganya. Masa pedal harganya bisa 350, dulu 15.000, 20.000. Kan itu goib banget harganya. Pedal apa? Pedal buat oper gigi sama buat nahan kaki itu loh. Itu udah 350.000, itu kan gokil. Jadi yang ngebangun Ninja, temen gue ngebangun Ninja tuh habis bisa 70.000, padahal harga mentahan Ninjanya itu paling cuman 20 juta waktu itu. Sekarang nggak dapat, itu yang benar-benar kondisinya buruk banget ya. Kalau sekarang udah nggak dapet. Kalau kondisinya oke, kayak gue nih irit, udah irit, terus bisa digas, itu udah nggak ada harganya karena gue nggak jual. Enggak lah, gue nggak jual. Ini sarana gua ngonten dan susah banget nyari yang kondisi kayak gini, kondisi yang udah benar-benar gua inginkan, gua impikan malah. Itu kondisi dimana bisa irit dan kenceng, dan ini udah terwujud. Terus ngapain gua jual motor kayak gini? Gitu, ngapain gua jual? Karena benar-benar ini tuh tadi, kalau mungkin di video nextnya sebelumnya lu bisa lihat deh konsumsi, kalau nggak salah tadi bensin tuh 6 liter karena masih ada sisa, itu 1550 bro, 1250. Itu cuma 6 liter, dan lo tahu kan, dibagi dari 1250 dibagi menjadi fullnya berapa sih Ninja tuh? Gue tadi ngisi cuma 6 liter lah. Itu gokil kan? Coba aja lo hitung gokilnya. 1 liternya berapa? Per liternya berapa? Dan ini udah disetting, gue udah bolak-balik ganti mekanik, gue udah bolak-balik bolak-balik nyari mekanik. Waktu ya nggak bakal gue jual lah, udah gitu banyak banget kenangannya. Ini Ninja gue pernah ke puncak Citorek, terus tiap hari nganterin gue, tiap hari nemenin gue ke kantor, iya kan. Jadi nggak akan gue jual lah. Udah gitu perawatannya gampang, nggak ada perawatan, per bulannya nggak ada, karburator nggak bisa dibersihin, semuanya nggak usah. Udah enak aja, tinggal lu ngisi oli samping sama isi bensin doang. Enak banget kan hidup lu. Investasinya sangat enak banget, walaupun investasinya lumayan ya di awal, tapi dibayar di awal bro. Dibayar di awal bro, bukan dibayar di akhir. Jadi enak banget.
nyaman banget. Tadi sih seharusnya gue belum ngisi bensin, tapi karena gue takut mati, akhirnya di prank mulu kan. Itu masih cukup sih sehari tadi kalau gue nggak isi bensin. Lu bisa lihat di YouTube gue, Papi Putri Family. Yang kedua adalah iya tadi itu investasi gua sama motor ini, walaupun tidak modif ya. Ini modifnya cuman motor gua tuh modifnya cuma apa? Cuma extra fan sama knalpot, itu doang modif motor gua. Yang lain masih ori, full ori. BMW masih full ori, jadi orian pabrik, jadi enak banget. Kecuali ban ya, ban udah gue ganti lah. Jadi enak banget dan tenang banget gue bawa Ninja ini kemanapun. Kayak gitu. Jadi sekarang tinggal isi bensin doang sama ngecek oli samping, kerjanya gitu doang, nggak usah mikir-mikir macem-macem. Ya maksudnya mikir macem-macem, iya, nggak usah mikirin bersih karburator, bersihin busi, kayak gitu. Jadi benar-benar nyaman, dan mungkin nggak banyak orang pakai Ninja RR buat harian karena pegel. Enggak sih, kalau gue happy sih ngejalaninnya karena motor idaman sih. Kalau mungkin motor idaman juga, iyalah, dua-duanya motor impian. Nah terus apalagi yang bikin mahal adalah spare part, kenangan motor ini. Jadi bikin orang nggak akan jual sih. Kalau gua nggak akan jual sih, mudah-mudahan tidak terjual dan jadi warisan buat anak cucu gua. 2 motor asik, motornya yang torsinya gede sama torsinya gede tapi ada open capnya, torsinya kecil tapi ada open capnya, dan motor langka. Sus gokil kan orang itu. Beginilah kehidupan Jakarta bro, keras, sekeras Ninja. Terus yang ya spare partnya mahal, pakai oli samping juga, tapi banyak yang suka, banyak yang demen, banyak yang cinta sama motor 2 tak ini, termasuk gua yang membangun, mencari gimana caranya motor 2 tak ini dipakai harian, dan irit akhirnya ketemu sebuah pemikiran ya yang gokil sih. Dia mau belok, kita harus pelan-pelan. Sikar, gegas aja tipis-tipis. Kita cornering dulu. Emang enak kalau Ninja dipakai cornering tuh, ya gak? Ini kenikmatannya
pakai Ninja RR, ada open super keep ya bro. Jadi lu pasti happy deh walaupun hari Senin. Lu lihat kan crowdednya kayak gimana, gue bisa ketawa loh aji, dan gue bisa happy loh. Asik emang, ini motor impian gue. Motor salah satu impian yang 2 tak dipakai harian adalah salah satu impian gue yang diwujudkan sama Om Endon. Thank you Om Endon. Ada apa tuh? Samping gue di cornering dong. Mentang-mentang gue Ninja, banyak banget yang ngetes Ninja di pagi hari itu, banyak banget. Mau ngetes, mau tahu suaranya, mau tahu larinya. Gue sih ya biasa aja. Ntar kalau kebut-kebutan kan nggak bagus di pagi hari. Jadi biasa aja bro, biarin aja dia penasaran. Asik. Yang penting gue tetap pakai Ninja bro. Asik kan begini kan. Jalanan sepi, kita gas aja bro. Ini baru gigi 3 tadi, belum gigi 4, belum gigi 5. Tapi kan harus hati-hati dong, ya nggak sih? Enak kan? Enak banget emang. Pakai Ninja RR di pagi hari itu gokil rasanya. Happy gua. Hari Senin, hari pertama, malah ketawa aja, nyengir aja di dalam helm. Makasih Om Don. Oke bro, sampai sini dulu. Jangan lupa happy, jangan lupa selalu bersyukur and say alhamdulillah for your life, for the day. Alhamdulillah. Oke, bye.